Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ayyuhas shaimin shaimat, ayyuhal mu'minin mu'minat, ayyuhal muslimin muslimat, dan sahabat TLT TV dan semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih terus memberikan keberkahan-keberkahan di dalam kehidupan kita. Bahkan Allah masih senantiasa terus meraih, memeluk kita dengan hidayahnya. Di bulan Ramadan ini adalah momen penting bagi kehidupan kita, agar kita senantiasa Allah jaga, Allah lindungi kita, Allah kuatkan hidayah kita. Bahkan di dalam surah Ali Imran yang kita suka baca dalam berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana min azwajina. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau condongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kepada kami rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Dan kita dianjurkan untuk selalu meminta hidayah kepada Allah, walaupun saat ini kita Islam, walaupun saat ini kita beriman. Makanya jangan heran ketika ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang dulu ketika dia mengucapkan syahadatnya langsung di hadapan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian di akhir hayatnya Allah matikan dia dalam keadaan murtad. Siapa dia? Rajal bin Unfuwah. Sahabat Nabi yang dia mengucapkan langsung di hadapan Nabi. Sahabat Nabi yang dibanggakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lainnya. Karena nggak punya hafalan sedikit. Hafalannya begitu banyak. Tapi Allah matikan dia dalam keadaan murtad. Kenapa? Karena ketika Nabi meninggal dunia, muncul Nabi setelah Nabi yang dipimpin sama Musailama al-Kadzab. Tapi Rajal bin Unfuwah diutus sama Abu Bakar As-Siddiq untuk mendakwai Musailama, agar dia nggak mengaku lagi sebagai Nabi. Yang terjadi adalah ketika ketemu sama Musailama al-Kadzab, dia mama, dan kemudian Rajal bin Unfuwah dengan mudah mengucapkan, sodakta, benar, Anda ini adalah Nabi setelah Nabi Muhammad. Dan disitulah Allah matikan dia dalam keadaan murtad. A'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, salat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Bahkan di episode kemarin kita sempat tersenyum-senyum bahagia ketika mendengar cerita Nabi Muhammad SAW yang begitu dalamnya mencintai Khadijah radhiyallahu anha, sampai adik kandungnya atau saudarinya Khadijah yang bertemu dengan Nabi bernama Halah binti Khuwailid, bertemu dengan Nabi, kemudian Nabi menyambutnya seakan-akan layaknya seperti menyambut Khadijah radhiyallahu anha. Senyum, ya Allah. Ya, ini kisah Nabi Muhammad SAW yang begitu setia kepada Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, kali ini ada hal yang penting yang perlu kita tahu bersama. Ada hal yang memang kisah ini sudah sampai kepada kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Kisah ini sudah sampai kepada di mana Rasulullah sudah mendapatkan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam pembahasan ini masuk pembahasan yang kedua secara umum. Tadi disudahi dari pembahasan yang satu tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW yang setia kepada Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ketika masuk dalam pembahasan yang kedua ini, masuk dengan judul besarnya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi disinilah Rasulullah sudah mulai mendakwahkan la ilaha illallah. Di sini Rasulullah sudah mulai yakin bahwasanya dia ini adalah nabinya Allah. Ya, oleh karena itu ketika datanglah Jibril untuk kedua kalinya guna menyampaikan wahyu, yakni firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hai kamu yang berselimut, ya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan.
dan Tuhanmu agungkanlah. Ya, wa rabbaka fakabbir, dan Rob kamu fakabbir, maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, 4 ayat ini merupakan firman atau wahyu yang kedua yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, 4 ayat ini memang seruan yang menyadarkan Rasulullah dari mimpi dan ketenangannya yang harus segera diakhiri. Sekarang tugas yang maha berat telah menunggu di depan mata. Jadi ketika kum fa'anzir, bangun dan berikan peringatan. Artinya disinilah Rasulullah sudah mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, yakni ketika Rasulullah berdagang, berbisnis, kum fa'anzir, di sini Rasulullah sudah mulai totalitas fokus di dalam dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi memang ini sudah mulai diembankan tugas berat dalam berdakwah menghadapi kafir Quraisy di saat itu. Nah, dialah yang nanti mengemban risalah ini yang juga harus menyuruh kepada manusia. 4 ayat ini merupakan perintah untuk menyampaikan dakwah. Di sisi lain, ayat ini juga mengandung peringatan dini agar dirinya bersiap-siap untuk menanggung berbagai resiko dan konsekuensi dari dakwah yang akan disampaikan. 4 ayat ini mengisyaratkan beberapa perkara penting yang meliputi pertama, kemurnian dakwah Muhammad, prinsip agama Islam yang menjadi asas dari semua ajaran Islam. Selanjutnya tauhid, iman pada hari kiamat, pada hari akhirat. Terus ada pensucian jiwa, pembentengan masyarakat dari segala kerusakan, serta upaya menggapai maslahat. Nah, memang 4 ayat ini adalah penggugah tekad Rasulullah SAW agar segera bangkit memikul misi risalah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya disampaikan kepada manusia. Maka Nabi pun melangkahkan kakinya maju ke depan mendakwakan risalah yang dia emban tanpa menghiraukan berbagai halangan dan rintangan-rintangan. Seruan yang sangat lembut, hai orang-orang yang berkemul atau berselimut, ya ayyuhal mudaththir, merupakan seruan penggugah. Kemudian seruan ini dilanjutkan dengan kalimat kum, bangunlah. Seruan untuk merealisasikan kewajiban dakwah itu. Selanjutnya perintah inzar atau menyampaikan peringatan, namun gak disertai dengan tabsyir atau menyampaikan kabar gembira. Yang diterima Nabi Muhammad setelah sekian lama wahyu gak kunjung datang, mengandung isyarat bahwa keberhasilan penyampaian risalah itu harus dilalui dengan ketabahan yang super dan perjuangan yang amat berat. Selanjutnya, ayat ini memang semakin menambah kekuatan tekad Nabi Muhammad SAW dan terus mendorongnya ke depan hingga ia benar-benar merealisasikan apa yang diperintahkan kepadanya. Makanya dalam hal ini, beliau sama sekali nggak boleh gentar dan menghadapi berbagai beban dan rintangan yang muncul di depannya. Maka difirmankanlah kembali wa rabbaka fakabbir, dan rabbaka, Rob kamu, fakabbir, maka agungkanlah. Maksudnya adalah seolah-olah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, janganlah engkau menganggap berat urusan makhluk, jangan takut kepada siapapun. Jadi Allah sudah mengajarkan kepada Nabi Muhammad di saat itu untuk senantiasa menitik beratkan bahwasanya Allah akan selalu menjaganya, Allah selalu melindunginya, dan urusan-urusan makhluk yang lainnya ini biar urusan Allah. Jadi bukan hal yang beban, bukan hal yang berat yang akan dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah juga mengutus seorang Nabi dan Rasul guna mengemban risalah yang paling agung dan yang setelah sebelumnya dia telah mempersiapkanmu dari segi fisik dan perilakuanmu. Wa rabbaka fakabbir. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Seolah-olah dikatakan kepada Rasulullah, meskipun engkau secara fitrah dari sisi kemanusiaan adalah orang yang suci dan selalu mensucikan diri, dan engkau adalah makhluk yang diciptakan Allah sebagai manusia yang mempunyai akhlak yang paling mulia, serta anugerah kenabian yang dia limpahkan kepadamu, sehingga sampai detik ini tetapi engkau lebih membutuhkan pensucian jiwa yang lebih suci lagi. Tingkatkanlah kemuliaan akhlakmu.
terhadap manusia dan setiap benda. Makanya kalimat inilah menggugah keyakinan Nabi Muhammad SAW sudah saatnya akan melanjutkan risalah ini, menyampaikan kepada manusia-manusia yang ada di sekitar. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, warudza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Seolah-olah memang dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, hendaknya niat dan tujuanmu atas dosa yang kamu tinggalkan adalah fitrahmu, tabiatmu, dan di samping meninggalkan dosa adalah kewajibanmu dan ibadahmu. Tujuannya agar engkau menjadi panutan bagi umatmu, serta bukti dirimu, serta bukti kebenaran dan dari risalah yang engkau sampaikan. Yang kedua, yang kita ingin sampaikan bahwasanya ketika Rasulullah SAW mulai dakwah bersembunyi-sembunyi, setelah turunnya ayat surah Al-Mudaththir ini, mulailah Rasulullah melancarkan misi dakwahnya secara rahasia. Tentu saja sasaran utama dalam dakwah terbatas hanya pada keluarganya, teman-temannya, serta orang-orang dekat beliau. Pertama, keislaman Khadijah radhiyallahu anha. Enggak diragukan lagi, orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah, istri beliau. Dialah orang yang pertama kali mendengar wahyu langsung dari lisan Rasulullah SAW. Dia pula orang yang pertama kali membacanya secara langsung selepas Rasulullah membacakan untuknya. Di samping itu, dia pula orang yang pertama kali belajar sholat dari Rasulullah. Jelasnya rumah Khadijah adalah rumah pertama kali diperdengarkan ayat-ayat Allah setelah Jibril menurunkannya di Gua Hiro. Sebagaimana diketahui, perintah syariat yang pertama kali diwajibkan setelah pernyataan tauhid adalah mendirikan sholat. Jadi tahu ya, orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu anha, karena Khadijah orang yang pertama kali mendengar bacaan ayat Quran, firman Allah yang pertama kali turun disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Bahkan di rumah Khadijah, rumah pertama kali yang diperdengarkan ayat-ayat Allah setelah Jibril alaihissalam menurunkannya di Gua Hiro. Baik teman-teman semua, saksikan terus dan pantengin terus channel YouTube TLT TV, karena insya Allah ini cerita ini akan terus berkelanjutan. Ini udah masuk pada tema tentang dakwah sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad SAW. Bahkan sudah mulai masuk kepada siapa-siapa orang-orang yang lebih dulu masuk Islam. Yang pertama Khadijah. Yang kita tahu yang berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, makanya terus pantengin channel YouTube TLT TV. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Karena jika teman-teman menganggap ini bermanfaat, maka subscribe ini adalah cara yang tepat dan menjadi solusi bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.